bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap yang kau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, besarnya seperti sungai di hatiku, di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Di
indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di barat. Oh Yesusku, lebih dari pelangi. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, dan yang lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kamu sekarang PTMT-nya hari apa aja? Kalau aku Senin Rabu, kalau kamu? Aku juga sama. Seru nggak kalau hari masuknya Senin Rabu? Seru banget. Halo Tisha, Maira, sedang apa nih? Main ya? Lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Tapi ini udah waktunya sekolah minggu kita. Ngobrolnya udahan dulu ya? Iya. Yuk kita ajak teman-teman sekolah minggu. Oke. Nah sekarang kita sapa teman-teman kita ya di rumah ya. Yuk, 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Oke teman-teman di rumah, apa kabarnya? Maira, kabarnya gimana? Baik dong kak. Baik. Tisha? Aku juga baik. Wah, semuanya luar biasa baik. Pasti yang di rumah juga baik ya. Oke, sekarang kita mau memuji, mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Duduk yang manis. Oke, yuk kita menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan lebih sungguh lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu,
Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan, mau melompat. Oke, yuk bangkit berdiri semuanya. Maira dan Tisha sudah siap kan? Sudah dong, Kak. Oke, kita siap memuji Tuhan. Yuk sama-sama ya kita menari buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari awal lagi ya teman-teman ya, ayo sama-sama. Dari terbit Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya. sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada Masuknya. sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wuh. Semua pasti bahagia di rumah ya. Oke. Sama-sama kita katakan kalau kita bahagia sekali. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
adik-adik, yuk kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, mau melompat. Semangat ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang Jadi anak Tuhan. siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mendidih, mendidih Di hati. mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oke, 5 kali adik-adik ya. Mendidih, 2, 3, 4, 5. Mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih Di hati. Yeay, masih semangat? Di hati. Mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih 5 kali ya. Mendidih. 1, Mendidih. 2, Mendidih. 3. Mendidih. Mendidih. Di hatiku. Sekali lagi. Mendidih, Di hati. mendidih, Di hati. mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu Gembira. hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan Sebelum ku dengar. 10 kali. mendidih. 1, Mendidih. mendidih, 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 mendidih. Mendidih. Ya, Mendidih. 9, Mendidih. 10, mendidih di hatiku. Keren. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat yang dipimpin oleh teman kita di rumah. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami, berkatilah mereka ya Bapa. Tuhan Yesus kami berdoa, berkatilah juga kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar kami walaupun kami sekolah minggu online. Juga tolong dan berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus berkati dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintah yang tingkat terendah. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 ini dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh siapkan hati kita menyembah Tuhan. Betapa aku mencintaimu, segala yang telah
Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Ketiganya yang esa, kami mengucap syukur sebab kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kami diberikan Tuhan kesehatan sehingga kami boleh duduk manis mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami agar kami mengerti setiap firman yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Dan kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom. Jumpa lagi dengan Kak Gina hari ini ya. Kak Gina yakin kalian dalam keadaan sehat, sukacita, dan pastinya siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Kak Gina hari ini akan membawakan firman Tuhan dengan judul Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Diambil dari Yosua 3 sampai 4. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu Yosua tuh siapa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oh, pasti ada yang masih ingat ya. Nah, Kak Gina akan kasih tahu ya. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya, bangsa Israel, menuju tanah perjanjian. Yosua adalah pengganti Musa adik-adik. Setelah Musa mati, Yosua adalah sosok yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, sebelum Kak Gina membawakan firman Tuhan lebih lanjut mengenai Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Kak Gina akan membacakan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 5 mengenai perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kak Gina akan bacakan ya adik-adik ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini adik-adik dari Yosua 1 ayat 2, di sini jelas bahwa perintah Tuhan kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan bersama bangsa Israel. Nah, bagaimana adik-adik kisah Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Yuk, mari simak video berikut ini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu
harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat video barusan kan? Bagaimana Yosua dan bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan pertolongan mukjizat Tuhan. Di situ ada tabut Tuhan adik-adik yang diangkat oleh para imam yang merupakan suku Lewi. Tabut Tuhan merupakan lambang kehadiran penyertaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Antara bangsa Israel dan tabut Tuhan ada jarak 2000 hasta atau sekitar 900 meter. Di sini tabut Tuhan dan bangsa Israel, kenapa ada jarak? Artinya sebagai peringatan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng kekudusan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah mereka, adik-adik. Nah, tabut Tuhan tadi ada di depan bangsa Israel, bukan di belakang ya adik-adik. Artinya apa? Bangsa Israel harus mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Seperti sekarang kita masih di bulan Februari tahun 2022. Kita juga harus ingat, kita harus mendahulukan Tuhan. Ya adik-adik, kemanapun kita melangkah, kita beraktivitas, adik-adik mungkin masih di dalam rumah, ya kita juga harus minta penyertaan dan pertolongan Tuhan adik-adik. Nah, kehendak Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Kita harus membacanya setiap hari Minggu, Kagina, bukan baca Alkitab itu setiap hari. Kita harus membacanya dan melakukannya adik-adik. Nah, Kagina yakin dan percaya bahwa kalian pasti sudah disertai, ditolong Tuhan, kasih setia Tuhan ada
dan sudah terjadi di dalam hidup kalian ya. Di tahun 2021 kemarin, Kak Gina yakin kalian pasti disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan adik-adik. Kasih setia Tuhan kepada kita itu nyata adik-adik ya. Kak Gina juga merasakannya waktu tahun 2021. Itu luar biasa ya adik-adik. Kak Gina bulan lalu pernah cerita bagaimana mama kakak bisa masuk rumah sakit. Itu pun karena pertolongan Tuhan yang luar biasa adik-adik terhadap mama kakak. Ya, adik-adik juga pasti mengalaminya. Dan kita yakin dan percaya di tahun 2022 ini Tuhan pasti menyertai dan menolong dan memberkati kita ya adik-adik ya. Nah, kalau kalian tonton video tadi, di situ ada perintah para imam harus mencelupkan kakinya ke dalam Sungai Yordan ya. Itu perintah Tuhan adik-adik ya. Para imam mentaatinya nggak? Mentaatinya adik-adik. Kalau para imam tidak mentaati perintah Tuhan, tidak terjadi mukjizat ya adik-adik ya. Sungai Yordan tidak berhenti. Tidak berhenti atau berhenti tadi adik-adik? Sungai Yordan berhenti mengalir. Sungainya itu, aliran sungainya itu terputus ya, dibagi dua ya adik-adik ya, Sungai Yordan itu, sehingga bangsa Israel dapat melintasi di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan. Nah, kalau kalian masih ingat kisah Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, itu yang terjadi terhadap bangsa Israel dan Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Ya, berarti pertolongan Tuhan itu nyata ya adik-adik ya. Kalau dulu Musa dan bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau, bangsa Israel dan Yosua pun ditolong Tuhan, disertai Tuhan dalam menyeberangi Sungai Yordan. Yosua memilih 12 orang dari tiap-tiap suku untuk mengambil 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu tersebut di Gilgal. Arti 12 batu itu apa sih adik-adik? Sebagai batu peringatan. Artinya bangsa Israel telah menyeberangi Sungai Yordan di tanah yang kering, sebab Tuhan Allah telah mengeringkan di depan bangsa Israel Sungai Yordan sampai dapat menyeberang dengan baik, seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel di masa lalu. Mereka dapat menyeberangi Laut Teberau. Nah adik-adik, luar biasa kan penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel adik-adik. Nah, Kak Gina tadi bilang bangsa Israel dulu dapat menyeberangi Laut Teberau dipimpin oleh Musa. Sekarang bangsa Israel dapat menyeberangi Sungai Yordan dipimpin oleh Yosua. Nah, melalui peristiwa ini, peristiwa bangsa Israel dapat menyeberangi Sungai Yordan, nama Yosua pun semakin besar di tengah-tengah bangsa Israel adik-adik. Nah, dengan berhasilnya mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka pun bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Seperti yang Kak Gina sudah bacakan di Yosua 1 mengenai perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kak Gina yakin kalian di tahun 2022 ini masih memasuki bulan Februari, kita harus tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Kita dapat melangkah di tahun 2022 ini dengan baik adik-adik ya. Walaupun pastinya kita masih terbatas pergerakannya ya adik-adik, masih pandemi, kasus COVID varian Omicron meningkat ya. Kalian terbatas juga keluar rumah, mungkin kemarin udah PTM tapi online lagi di rumah, mungkin merasa bosan, merasa gak senang ya, mungkin protes sama mama papa. Tapi kita harus bersyukur adik-adik. Bersyukurnya apa?
kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, nafas hidup, dan kita masih diberikan kemampuan adik-adik ya. Di masa sekarang ini kita harus bisa memupuk dan membangun iman kita kepada Tuhan Yesus lebih lagi. Membaca firman setiap hari, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik ya. Walaupun mungkin kalian di rumah mungkin ada rasa malas, tapi nggak boleh ya. Malas itu nggak boleh. Kita harus rajin, harus semangat ya, supaya kita bisa terus menerus dapat bergairah, bersemangat ya adik-adik ya setiap hari. Nah, tadi apa? Tadi Gina bilang baca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik ya. Kak Gina yakin semua adik-adik pasti bisa melakukannya. Nah adik-adik, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, yuk kakak tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Bapa, bahwa adik-adik kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bagaimana kasih setiamu, penyertaan-Mu Bapa dulu waktu Yosua dapat menyeberangi sungai Yordan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa adik-adik kami beserta orang tua mereka, kami juga Tuhan guru-guru sekolah minggu dapat melewati dan menjalani hari-hari kami di tahun 2022 ini dengan baik Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai kami kemanapun kami berada. Berkati adik-adik kami Tuhan Yesus dalam studinya, kesehatan mereka, pekerjaan orang tua mereka, Engkau juga berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, namaku Nikala Samsal, kelas 3C. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Makasih. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita buat. Yang pertama, mari kita siapkan alat-alatnya. Ada selotip, spidol, gunting, kertas origami, penggaris, dan juga kertas buffalo. Selanjutnya, adik-adik bisa menyiapkan kertas origami yang berwarna-warni sesuai dengan warna kesukaan adik-adik dengan warna yang berbeda-beda. Buat garis-garis lurus menggunakan spidol dan penggaris pada bagian belakang kertas origami. Lalu gunting menggunakan gunting kertas origami yang sudah tadi kita gambar, lalu hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar awan menggunakan spidol pada kertas buffalo. Lalu gunting pola awan yang tadi sudah kita buat pada kertas buffalo dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tempelkan kertas origami kepada awannya menggunakan lem atau selotip yang adik-adik punya pada bagian belakang awannya. Langkah terakhir, adik-adik bisa tulis ayat hafalan dari ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.